istighfar, bulan memohon ampun kepada Allah. Ketiga, bulan Rajab disebut dengan Syahrul Rajab al-Asob. Al-Asob yang banyak rahmat, yang banyak pengampunan. Kenapa disebut Al-Asob? Karena setiap saat dari bulan Rajab Allah Subhanahu wa Ta'ala mencatat nama-nama hamba yang akan terbebas dari jilatan api neraka Allah. Maka ibu-ibu, hadirin hadirat, ayo di bulan Rajab ini kita perbanyak istighfar. Insya Allah ibu-ibu lah sudah tahu galo. Ada kenal atau ada yang kita kenal dengan sebutan bukan istighfar Rajab namanya. Istighfar Rajab. Rojab baso agam. Kalau bahasa Palembangnya Rajab. Rojab bahasa agam. Kalau Palembangnya Rajab. Nah, di bulan Rajab ini ada istighfar Rajab. Kalau ngagap ngomong bukan Rajab tapi Rojab. Iyo, aku nih ngomong bahasa Palembang. Rajab itu ada istighfarnya. 70 kali di waktu pagi, 70 kali di waktu malam. Boleh dibaca habis sholat subuh langsung. Kalau yang waktu pagi. Kalau yang waktu malam boleh habis sholat maghrib atau habis sholat isya. Lagi duduk tahiyat akhir. Selepas salam ini bagusnya. Habis salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Jangan berubah posisi kaki. Langsung kita baca istighfar Rajab. Apa dia? Rabbighfirli warhamni watub alayya. 70 kali di waktu pagi, 70 kali di waktu malam. Itu minimal. Kalau pengen lebih, jaturi. Makin banyak, makin bagus. Makin banyak, makin baik. Karena Nabi Muhammad SAW beliau mengatakan, tuba liman wajada fi sohifatihi istighfaron kathiro. Beruntung, kata Nabi Muhammad. Beruntung. Siapa yang beruntung? Wong yang kaya? Bukan. Pejabat? Bukan. Sukses? Bukan. Beruntung untuk siapa? Liman wajada. Bagi seseorang yang ketika menerima buku catatan amalnya kelak di padang mahsyar, ternyata yang tertulis di catatan amal istighfaron katsiro, banyak istighfar. Jadi kita nih banyak-banyak minta ampun. Kenapa kita banyak-banyak minta ampun? Karena kita banyak dosa yang kita sadar atau yang tidak kita sadari. Yang kita sadar sama yang tidak kita sadari, kadang-kadang lebih banyaklah dosa yang tidak kita sadari dibandingkan yang kita sadar. Makanya banyak-banyaklah istighfar. Kalau hitungan istighfarnya kita cuma nyamoi dosa yang kita sadari, maka dikit nian. Kalau kita nak nyamoi istighfar tuh sesuai bilangan berapa dosa yang kita sadari, pasti istighfar kita dikit. Sedangkan banyak dosa yang kita tidak sadar. Makanya banyak-banyaklah istighfar. Yang kita sadar dosanya atau yang kita tidak sadar. Yang kita tahu atau yang kita tidak tahu. Maka di bulan Rajab kalau kita memperbanyak istighfar, insya Allah tidak keluar bulan Rajab kecuali nama kita dimasukkan oleh Allah utaqa minan nar, terbebas dari jilatan api neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita di bulan Rajab juga dianjurkan untuk memperbanyak puasa. Memperbanyak puasa sunnah. Kalau dak kati puasa kodok. Memperbanyak puasa sunnah kalau dak kati puasa kodok. Kalau ada puasa kodok, kaget dulu nak ngelurui puasa sunnah.
urusi dulu yang kodok. Kodok itu apa maksudnya Ustadz? Kodok itu utang. Kodok bukan godo-godo. Kodok. Kodok itu utang. Kodok itu lawannya ada. Kalau adaan itu tunai alias ida utang. Kalau kodoan maka itu artinya nyaur utang. Ibu-ibu yang Ramadan kemarin ida puaso gara-gara datang bulan. Ingat-ingat tahun kemarin Ustadz aku headnya 7 hari. Aku headnya 10 hari. Gara-gara head maka aku tidak puasa di bulan Ramadan. Berdosa tak puasa bulan Ramadan? Berdosa tak? Berdosa tak, Gung? Tidak puasa bulan Ramadan, berdosa tak? Nah, yang nak dengar berdosa jawabnya. Ini lagi head Yan. Ibu-ibu lagi head. Dia headnya 7 hari, 10 hari. Akhirnya tidak puasa. Gara-gara head. Berdosa tak? Ngapa tidak berdosa? Jangan marah. Bertanya baik. Tidak berdosa karena head. Justru kalau dia puasa malah berdosa. Kalau dia puasa malah berdosa. Nah, 7 hari, 10 hari tidak puasa. Sebab dia head. Maka makmano 10 hari yang dia tidak puasa di Ramadan tahun kemarin. Itu wajib untuk dikodok. Kapan mengkodoknya? Sepanjang tahun yang ada setelah Ramadan kemarin, sebelum datang Ramadan tahun ini. Jadi ingatkan ibu-ibu, bisa jadi minta maaf. Bisa jadi yang hadir sudah menopause. Menopause. Sudah tidak lagi head. Sudah tidak lagi head, menopause. Tapi ibu-ibu punya anak. Ibu-ibu punya anak yang masih muda, yang masih gadis belum biasanya kalau dia itu masih gadis belum seregep pergi biasanya. Kalau dia jarang pergi majelis, biasanya juga dia tidak tahu bahwa kalau tidak puasa gara-gara head, maka puasanya wajib dikodok. Maka ibu-ibu yang tahu, enggak tahu. Anak kita yang ada perempuan tadi tidak puasa di bulan Ramadan, ingatkan. Mumpung saat ini masih bulan Rajab. Habis Rajab Sya'ban. Habis Sya'ban Ramadan. Kalau kita belum nyaur mengkodok puasa sampai datangnya Ramadan kage, maka apa yang akan kita dapatkan? Perempuan itu satu, dia berdosa. Nomor satu, berdosa dulu. Kenapa berdosa? Karena selama setahun dia lalai. Seharusnya kodok, dia tidak kodok Tidak kodok-kodok. Bukan tidak kodok-kodok. Tidak kodok-kodok. Nah, ini dia berdosa. 2. Selain dia berdosa nomor 2, dia tetap diwajibkan untuk mengkodok puasanya. Yang tahun kemarin. Nah, kalau tahun kemarin 10 hari, belum dikodoknya, maka habis Ramadan yang akan datang nih 10 hari pula. Tetap 10 hari, bukan double. Tetap 10 hari. Cuma kan kaget Ramadan juga dia bakal head. Dia juga bakal datang bulan 10 hari pula. Ditambah 10 hari yang tahun kemarin, maka jadi 20. Nah, jadi kerok urusannya. Jadi kerok urusannya. Kata orang Tanjung Rajo. 10 hari tambah 10 hari 20.
20 hari. Plus yang ketiga, ibu-ibu. Oi. Nomor 1 berdoso. Nomor 2, 10 hari tahun kemarin wajib dikodok. Nomor 3, plus bayar fidyah. Wajib ditambah dengan membayar fidyah. 1 hari 1 mud beras mentah. Artinya kalau 10 hari hitung baik 1 mud itu kira-kira lebih kurang atau kurang yang benar itu lebih kurang atau kurang lebih? Lebih kurang atau kurang lebih yang benar ya? Lebih kurang. Hah? Lebih kurang. Ya. Lebih kurang 6,75 gram. Jadi kira-kira 4 hari 3 kilo. 4 hari 3 kilo. Jadi kalau 10 hari 4 hari pertama 3 kilo. 4 hari kedua 3 kilo. 8 itu sudah kan? Sama 2 hari 1,5 kilo. 6 tambah 1,5. Berapa? 7,5 kilo ditambah. Jadi 1 dia berdosa, 2 kodoknya tetap wajib. Yang ketiga, selain kodok dia wajib metu ke beras. Kalau 10 hari maka 7,5 kilo beras mentah, bukan gula. Beras mentah dinjuk ke fakir miskin. 7,5 kilo nak dinjuk ke si kok wong boleh. 7,5 kilo nak dinjukkan kedua wong boleh. 7,5 kilo nak dinjukkan ke 7 wong 1 kilo sewang boleh. Yang penting metukan fidyahnya. Tidak boleh ibu-ibu. Banyak juga ibu-ibu yang salah paham. Tidak puasa tahun kemarin Ramadannya gara-gara head langsung diganti fidyah baik. Mengon itu namanya. Mengon, tidak boleh. Ustaz, aku nak nanya. Nak nanya apa, Bu? Iya, aku tahun kemarin tuh hand Ustaz Ramadan. Biasalah Ustaz coba betino. Nah, datang bulan 10 hari. Aku akhirnya dia langsung metu ke beras 7,5 kilo. Betul apa salah? Salah apa betul? Salah. Kenapa salah? Yang head bukan bayar pakai fidyah. Yang head itu bayarnya pakai kodok. Kalaupun sudah datang Ramadan kage, tetap kodok tuh tetap wajib ditambah dengan fidyah. Paham? Insya Allah. Jadi ibu-ibu sekali lagi, mumpung masih bulan Rajab, mohon ibu-ibu ingatkan kalau ada keluarga kita yang kemarin masih ada utang kodok puasa, cepet-cepetlah nyaur utangnya. Nah, kalau sudah ada kata kodok, Ustadz alhamdulillah aku nih sudah umur 60-an, dari umur 60 kemarin sebelumnya itu aku sudah dahet lagi Ustadz. Alhamdulillah sebulan penuh tahun kemarin Ramadan aku puasa. Alhamdulillah. Lemaklah ada head apa dak ganti head? Ayo. Iyo, lemaklah dak datang bulan apa? Lemaklah head atau menopause? Hah? Hah? Meloi bae dah meloi aturan Tuhan bae. Ya head coba head, ya kalau menopause coba menopause. Jadi lemak, tidak usah rungsing-rungsing. Alhamdulillah Ustadz, gara-gara aku sudah menopause, jadi tahun kemarin Ramadan tuh penuh, full. Tidak pernah aku tidak puasa, alhamdulillah Ustadz. Jadi mak mano, tidak katik kodok. Kalau tidak katik kodok, maka di bulan Rajab ini kita disunahkan untuk kita memperbanyak puasa sunnah. Tidak usah banyak-banyak, kaget mengas. Tidak usah banyak-banyak, kaget mengas. Kapan puasanya Ustadz? Pilihlah. Awal Ramadan sudah, awal Rajab sudah lewat. Nah, pilihlah Senin Kemis. Kalau tidak itu pilihlah
hari bid. 13, 14, 15 daripada bulan Rajab, insya Allah dengan banyak istighfar, dengan banyak puasa, semakin sempurna daripada pengampunan Allah yang Allah berikan kepada kita. Lalu yang terakhir, amalan bulan Rajab. Selain kita diperintahkan untuk banyak istighfar, selain kita diperintahkan untuk banyak puasa, banyak-banyak maca doa, Allahumma barik lana fi Rajab, bukan Rajab. Rajab, karena doa ini pakai bahasa Arab. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Malaikat bingung. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, sampaikanlah saya kepada bulan Ramadan, insya Allah. Barik lana fi Rajab, berkahi bulan Rajab untuk kami. Wa Sya'ban, berkahi bulan Sya'ban untuk kami. Wa balighna Ramadan, dan sampaikan kami pada bulan Ramadan, insya Allah. Galo-galo kita panjang umur, sehat afiat, lapang galo-galo, lapang rezekinya, lapang rumahnya, lapang hatinya, lapang dompetnya. Amin ya rabbal alamin. Amin. Subhanallah walhamdulillah. Illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ibu-ibu sekalian, alhamdulillah kita di Palembang ini punya kapal. Kapal pariwisata, kata Mang Dayatnya. Kapal apa Mang Dayat? Oh, nama apa nama kapalnya tuh? Musi Cruise. Cruise tuh pesia katanya. Ayo, jatuh imurannya 5.000. Januari Ben. 5.000. Keliling Sungai Musi. Operasinya jam berapa? Jam 8, jam 4 sampai jam 7 malam, jam 7 malam. Kelilingnya sejam. Sekarang untuk bulan Januari 5.000 rupiah. Masya Allah. Lemak lah ibu. Oi. Nah. Oi. Mumpung Banyu Pasang di lemak nyingok Sungai Musi. Kalau sudah surut tak lemak nyingoknya. Jadi payu 5.000 rupiah jam 8 pagi, jam 4 sore, sama jam 7. Sehari 3 kali. Pagi jam 8, sore jam 4, malam jam 7. Sekali keliling berapa? 5.000. Durasinya 1 jam. Lama. Masya Allah. Nah, hadirin hadirat mustami'in, mustami'at rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, siang ini majelis kita tidak terasa kita sudah banyak belajar ibu-ibu. Kita dari zaman almarhum Ustadz Taufik Hasnuri sudah belajar fikih. Pertama fikih tentang ibadah. Fikih tentang ibadah mak mano wudu, mak mano mandi wajib, mak mano bersuci dan lain-lainnya. Sampai terakhir kita belajar sholat dan kawan-kawannya. Nah, setelah itu alhamdulillah kita juga sudah belajar fikih, namanya fikih muamalah. Sedikit memang yang kita pelajari, tapi jadilah tentang riba, tentang utang piutang, tentang minjem, tentang yang terakhir tentang apa?
tentang lukoto. Apa lukoto tuh? Tentang barang yang hilang. Nah, kita mulai siang ini akan sedikit membahas, memasuki pembahasan fikih yang namanya fikih munakahah. Fikih ibadah sudah, singkat-singkat. Fikih muamalah juga sudah, singkat-singkat. Lalu kita akan memasuki fikih yang ketiga, namanya fikih munakahah. Apa fikih munakahah? Tentang hukum pernikahan. Belajar ini bukan untuk pengantin, bukan. Tapi untuk mengetahui apa-apa yang diatur oleh syariat tentang pernikahan. Nah, ma'asyiral hadirin hadirat, di dalam pernikahan itu ada rukun-rukun dan ada syarat-syaratnya. Supaya ngapo? Kalau sempurna rukun, kalau sempurna syarat, maka baru pacak pernikahan itu dikatakan sah. Kalau misal ada rukun syaratnya yang tidak terpenuhi, maka artinya pernikahannya tidak sah. Nah, yang namanya pernikahan itu ada rukunnya. Apa dia rukunnya? Satu, zaujatun. Apa dia artinya zaujatun? Mempelai perempuan. Yang kedua, zaujun, mempelai laki-laki. Yang ketiga, waliyun, seorang wali. Yang keempat, syahidani, dua saksi. Yang kelima adalah siroh atau ijab qabul. Ana ulangi. Kalau ada akad pernikahan, maka harus ada rukunnya. Kalau tak katik salah satu rukun ni, bukan akad nikah namanya. Akad nikah itu satu harus ada mempelai perempuannya. Bukan mempelai perempuan itu harus ada pas akad, bukan. Tapi harus ada yang dikanteni. Malaikat kan lanang be. Lanang pengantin sama siapa? Ada mempelai perempuan. Yang kedua ada mempelai laki-laki. Harus ada suaminya. Yang ketiga harus ada wali. Yang keempat dua saksi. Yang kelima siroh atau ijab qabul. Nah, di dalam masalah istri atau mempelai perempuan, maka di sini ada syarat. Mano syarat-syarat yang menyangkut istri. Di sini disebutkan bahwasanya yang namanya calon mempelai perempuan itu atau calon istri, dia harus satu, terbebas dari pernikahan yang lain. Ana baru dengar berita kemarin. Apa dia beritanya? Seorang istri berpoligami. Nah, aneh mulu. Poliandri. Ya kalau lanangnya ini. Aneh mulu. Jadi dia akhirnya apa dia? Apa namanya? Laki aslinya membunuh laki sirinya. Aduh, laki siri mulu. Yang biasanya kan istri siri. Ini laki siri. La haula wala quwata illa billah. Jadi kalau seorang lelaki nak pengantin sama seorang perempuan, maka perempuan yang akan dinikahinya tuh tidak boleh berstatus sebagai bini wong. Tidak boleh berstatus sebagai bini wong. Tidak boleh. Nomor satu itu. Kalau ternyata berstatus sebagai bini wong, maka pernikahannya tidak sah. Kalau tidak sah, ternyata masih belanjaan, masih belajuan, maka itu hukumnya la haula wala quwata illa billah. Kalau ternyata dari hasil itu ada anak, maka anaknya juga menjadi anak yang idah. Dia ngomong, nah kami pengantin, kami ada buku nikahnya, misal kan sekarang ini mungkin dia baca bawang dah ini kan, ini ada ini nah, tidak sah, anaknya juga tidak sah. Jadi harus diperhatikan kalau seorang lelaki nak pengantin sama seorang perempuan,
dipastikan dulu dioni ado dak lakinya. Ado dak lakinya. Nah, ini nomor satu. Kemudian yang kedua, dia harus terbebas dari iddah. Apa dia terbebas dari iddah maksudnya? Tidak boleh menikahi perempuan yang masih menjalani masa iddah. Masa iddah itu apa Ustadz? Iddah itu artinya masa tunggu. Kalau seorang perempuan menikah dengan seorang lelaki lalu lakinya nyerinya, maka ada masa iddahnya. Tidak boleh dia pengantin sebelum perempuan itu selesai iddahnya. Nah, iddah itu kan tergantung. Kalau perempuan tadi itu masih haid, maka iddahnya 3 kali suci. 3 kali suci kalau dia masih haid. Kalau dia masih haid, dia pengantin. Tono pengantin samutini. Tono pengantin samutini. Bercerai. Akhirnya Tini ini dapat jodoh baru namanya Tony. Namanya Tony. Tono laki yang lama. Tony calon laki yang kedua, yang baru. Nah, Tono pengantin sama Tini ternyata jodohnya tidak panjang. Jodohnya tidak panjang. Apa dia? Kalau dalam syariat baru pengantin 2 hari. Tiba-tiba Tono ini langsung nyeri ke Tini. Akhirnya buat keluarga ngapa mulu? Tak tahu Tini itu tak galak nyengok rayaku. Nah selama ini mak mano? Tak tahunya digawe ke oleh Tony. Tony ini mainin main dia bermain. Kalau bapak mertua menolak, dukun bertindak. Oh, dia main. Ngertinya setiap masuk kamar Tono ini diose oleh Tini. Nah, ado. Bener ado, Masya Allah. Akhirnya Tono ini curhat datang ke Ustadz. Ustadz, mak manul Ustadz, aku nih baru pengantin 2 hari yang lalu Ustadz. Akhirnya kata Ustadz tadi, sabarlah. Kau sholatlah, istihoro, kau bertanyalah sama wong tua kau, khususnya ibu kamu. Ibu kau mak mano. Sudah akhirnya 2 hari tadi dipanjang genyo sampai seminggu. Masya Allah, setiap nyingok rai Tono, Tini nih unyam. Lagi kau, nangis. Padahal ganteng Tono nih. Ganteng. Berkumis, berjenggot, alis tebel. Apa nih rambutnya? Masya Allah. Tidak galak juga. Akhirnya ngadu lagi sama Ustadz. Ana sudah istihoro. Di istihorohnya ana, becaknya ana harus ngelepas dia. Nah, akhirnya diceri Tono menceri Tini. Masya Allah. Akhirnya Tini ini wajib menjalani masa iddah. Kalau selama pernikahan dengan Tono ternyata mereka belum sempat untuk melakukan sesuatu. Belum sempat. Kenapa belum sempat? Jangan kena ngawe ke. Nyingok gai beda galak. Masya Allah. Nak masuk. Apa di kau nih? Nah, betul lagi. Tak lemak. Nah, akhirnya apa dia? Kalau cak itu tak kati iddahnya. Kalau cak itu tak kati, langsung ya, boleh ya. Kalau tak kati apa-apa, tak pernah apa-apa, Tini langsung boleh pengantin sama Tony. Kalau tidak pernah terjadi sesuatu. Tidak kati sesuatu yang terjadi. Langsung boleh. Kenapa? Karena tidak kati yang harus dipastikan. Nah, kemudian Tono sama Tini itu pengantinnya setengah tahun. Pengantin setengah tahun. Awal-awalnya apa namanya? Bagus, mesra, romantis. Romantis. Masya Allah sambil nyanyi sepanjang jalan kenangan kita selalu bergandeng tangan. Terus
Jangan. Allah Allah. Aduh, lagu tahu apa itu? Nggak tahu lagi. Masya Allah. Tono sama Tini. Tini ini besanggul. Besanggul. Nah, hamil ini. Mesra. Tapi setengah tahun. Kenapa dia ini tak tahu ternyata Tini ini tidak demen sama dulu-dulunya Tono. Bebala terus. Ini kan galak. Tono yo. Tini benar Tono. Iya benar. Iya lain cerita nih. Iya. Yo, Tini ini galak bebala sama dulunya Tono. Galak bebala, nama dulu Tono tuh Tina. Dulu. Aduh ya. Dulu Tono tuh Tina. Tina nih saben nyingok Tini unyam. Saben nyingok Tini segek hati. Kenapa? Tono nih mesra. Apa-apa dinjo. Ya namun cowok laki ngejuk bini. Iya langsung iya. Akhirnya Tina ini merasa Tono ini diloloi oleh padahal tidak. Akhirnya bebala terus. Akhirnya tak kuat. Jadi Tono ini berusaha untuk melerai, untuk nengahi. Jangan lu itu tuh bini aku. Pilihlah kau. Kalau kau tidak galak, berarti kau tidak sayang sama aku. Ayo kau. Aku nih selama ini yang ngawat kau. Semenjak kata ibu meninggal, aku nih lah kalau urusan. Akhirnya Tono nih, ya Allah, bingung nyari Ustadz. Kata Ustadz, sabar. Bukan sabar baik. Sabar. Akhirnya apa dia? Berjenggotan. Tini sama Tina. Ya kan? Berjenggotan. Akhirnya berpisah. Yang minta pisah Tini ngomong, abang, aku cinta sama kau. Tapi minta maaf, rumah tangga kita becak neraka gara-gara Tina. Apa uji kau? Kata Tono. Aku uji kau. Madai kau ngata. Tolong apa? Aku tak kuat lagi. Nah, gabut aku lepas lah sebelah. Akhirnya sudah, ciri. Sudah pernah melakukan sesuatu. Nah, Tini ini tidak boleh pengantin sama Tony. Bukan Tono, Tony. Sebelum masa iddah selesai. Ciri itu begitu diceri, dijingok. Tini ini head apa iddah? Masih head. Kalau masih head berarti masa iddahnya selesai setelah 3 kali maksud 3 kali suci itu mak mano? Pak, bukan 3 bulan. 3 kali suci mak ini maksudnya. Kapan Tono ngucapkan cerai sama Tini? Apakah dia ketika cerai itu Tini sedang suci? Yo, kata Tini yo. Maka begitu Tini ini head yang pertama, maka Tini sudah dapat 1 kali suci. Head dia kan, head yang pertama. Kemudian suci dari head yang kedua, maka begitu datang head yang kedua, Tini dapat suci yang kedua. Ana ulang. Tono nyeri Tini pas lagi suci. Begitu datang head yang pertama, berarti dia suci yang pertama lah dapat. Suci dari head yang pertama kan suci kan? Nah, maka begitu head yang kedua, berarti dia suci yang begitu suci dari head yang kedua, langsung dia dapat suci ketiga, boleh menikah sama Tony. 3 kali suci. 3 kali suci. Bisa jadi kurang dari 3 bulan. Paham tak? Paham ngomong? Iyo, jangan bisik-bisikan tuh. Iyo. Suci. Head. Suci. Head. Suci. Sudah selesai masa iddah. Boleh langsung menikah. Kenapa Ustadz boleh harus menjalankan 3 kali suci ini? Maybe bisa
Bisa jadi. Begitu dia dulu pengantin sama Tono, pas mereka masih mesra-mesranya, ada benih anak yang ada di rahim Tini. Maka ditunggu dulu. Ada apa tidak? Kalulah sudah 3 kali suci, maka dipastikan Tini tidak mengandung anaknya Tono. Nah, kalau tidak katik kandungan anak Tono tadi, baru boleh pengantin sama Toni. Paham? Paham enggak? Nah, Ustadz, Tini ini idah head lagi. Menopause, idah head lagi. Maka berapa idahnya? 3 bulan. Baru 3 bulan. Kalau dianya idah head lagi. 3 bulan. Kenapa Ustadz? Wong yang idah head itu kan bisa pastinya dia tidak bakal hamil. Takutnya baik. Ada keajaiban. Nggak tahu, Masya Allah, Tono ini punya bini Tini ini tidak head lagi, tapi bisa jadi ada kehamilan. Maka untuk memastikan ini harus dikosongkan dulu selama 3 bulan. Setelah 3 bulan lewat dari terucapnya cerai, maka Tono itu selesai masa idahnya. Dengan Tini tadi, Tini boleh pengantin dengan Toni. Nah, sudah. Jadi minta maaf. Kalau ada kejadian pernikahan belum masa iddah selesai, Tini langsung pengantin sama idak sah. Idak sah. Kenapa idak sah? Kerok kage. Begitu terjadi pernikahan dengan Toni, tak tahunya idak lama hamil. Idak lama positif. Positif ini anak siapa? Positif anak siapa? Anak Tono. Yang penting bukan anak Tina. Antara Tono sama Toni. Nah, akhirnya repot nak ngetes DNA. Payah. Jadi hati-hati. Jangan ada pernikahan berani-berani menikah sebelum masa iddah selesai. Nah, ini syarat seorang calon mempelai wanita, perempuan, calon istri ya. Calon istri itu harus dionyo bukan bini wong. Dan kalau dia sudah berpisah dengan laki yang pertama, harus selesaikan dulu masa iddahnya. Nah, masa iddah tadi bisa 3 kali suci atau 3 bulan. Ada juga iddah yang ketiga. Ini yang paling kesian, Ibu. Ini yang paling kesian. Tono itu pengantin sama Tini ini hamil. Tini ini hamil. Tak tahu berebut pas lagi hamil tulah dicerai oleh Tono. Lah dinasehati, jangan Tono, bini kau lagi hamil. Tidak kalah aku. Kurang ajar dia sama kakak aku. Kurang ajar dia sama ayah aku Tina. Masya Allah, akhirnya lagi berceraian. Padahal lagi hamil. Hamil anaknya siapa? Anak siapa? Tono. Hamil anak Tono. Masya Allah, lagi hamil Tini dicerai oleh Tono. Nah, mana masa iddahnya? Sampai melahirkan. Tidak boleh pengantin dengan Toni kecuali Tini melahirkan anak Tono. Begitu lahir baru selesai. Masya Allah, ini kesian. Nah, Tono itu begitu mencerita, anaknya tetap anak Tono. Artinya apa dia? Meskipun Tini sudah menikah dengan Toni, kewajiban nafkahnya itu minta maaf, bukan sebelum pas dia menjalani masa iddah. Pas dia menjalani, ini kan yang galak kegok itu lagi hamil, sudah dicerai, tidak diperhatikan oleh bapaknya itu. Ditalak genyo. Tini tidak pernah diperhatikan oleh Tono. Tapi tidak pernah tunjuk duit. Padahal itu dia mengandung anaknya Nah, ini tidak boleh. Nah, setelah melahirkan baru dia bisa pengantin dengan lelaki
lain. Nah ini apa namanya masalah masa iddah. Kemudian ibu-ibu, pernikahan ini juga itu syarat perempuan itu tidak boleh apa namanya perempuan yang ada hubungan mahram. Yang ada hubungan mahram. Hubungan mahram itu 3 sumbernya. 1 dari nasab, 2 dari suson, 3 dari periparan atau pernikahan. Yang banyak kejadian ini dari susonan. Dari susonan. Jadi kadang-kadang ada anak lain disusui oleh ibunya, kebanyakan nyusui, tak taunya si anak dari ibu kandung asli itu pengantin dengan dulur susunnya. Nama kok ini tidak sah. Kalau ternyata ketahuan, setelah menikah anggaplah 2 tahun, ternyata baru ketahuan yang dikanteninya adalah dulur susonnya dewe. Ya Allah, ini yang dulu itu. Katanya siapa? Katanya Ibu Tono. Balik tahun. Ganti lagi gunyam. Eka sama Eko mulu. Eka sama Eko. Katanya Ibu Eko. Ini Eka dulu. Ngapa dak ngomong kau tuh anak ini? Ternyata Eka ini budak dusun. Diasuh oleh bapak asuhnya wong Palembang, wong nyangko Dioni anak ini. Jadi apa dia? Si Eka nih anak yatim dikanteni, yang jadi walinya tuh dulurnya. Yo dak tahu. Tanya baru tawan lah 2 tahun ternyata pengantin sama dulur suson dewek. Mak mano? Tidak sah. Jadi mak mano Ustaz? Yo langsung berpisah. Otomatis tanpa harus mengucapkan kalimat cerai. Otomatis langsung terpisah dewek. Mak mano Ustaz kalau mereka punya anak? Mak mano? Kan tidak sengaja. Tak tahu. Mak mano? Eko sama Eka nih pengantin. Waktu pengantin mereka dalam keadaan tidak tahu bahwa pengantin sama suson dewek. Berdosa tak? Ya tak tahu. Tidak berdosa. Berzina tak? Tidak tahu. Tidak berzina. Tidak berdosa. Anaknya? Anaknya mak mano? Tidak baca dikatakan nasabnya ke Eko, tidak baca. Ya karena bukan, tidak sah itu. Itu tetap dikatakan apa hubungan yang tidak dihalalkan oleh syariat, tapi tidak berdosa di tengah-tengah. Tidak halal, tapi tidak berdosa. Maka anaknya tuh memang dikatakan bukan anak zina, tetapi untuk nasabnya tidak baca ke Eko tadi. Jadi mak mano? Kalau kage esok kalau itu anak betino perempuan, mereka anak pengantin, maka harus diwalikan dengan wali hakim. Nah ini maka hati-hati ya. Hati-hati, kita perlu nian apa namanya perhatikan. Kalau ada keluarga kita nak pengantin, ada dak jalur-jalur yang masalah sasan suson. Kadang-kadang dak ketahuan, dilaju-laju ke B, dak taunya ketahuan. Anak pernah ngalami ini di daerah Jawa Tengah, di Solo, tempat anak mondok. Ternyata bibi pengantin sama keponaan dewe. Bibi pengantin sama jadi lakinya keponaannya, bininya bibinya. Kan ada kadang-kadang dalam keluarga kan kadang-kadang dia pangkatnya mamang atau dia pangkatnya bibi tapi umurnya lebih muda. Ada kadang-kadang dalam keluarga. Model jalan-jalan. Nah, cinta. Masya Allah, lakinya keponaan, bininya astagfirullahaladzim. Jadi mak mano?
Ya mak itulah. Ya udah baca muhrim. Dikanten ke Ida sama mano anaknya. La haula. Kalau mereka tahu haram. Kalau mereka tahu jadi zina. Kalau mereka tahu mako apa namanya? Anaknya anak zina. Nah, waktu kejadian yang di tempat kami di Solo itu, di Solo bukan di sini alhamdulillah. Mereka tuh tidak tahu kalau pengantin sama bibi itu tidak boleh. Nah, ini aneh dia. Jadi dia tahu, dia tuh bibi aku, kau tuh ponaan aku, tapi kami tidak tahu informasi dari mereka ngomong mak itu. Ya mak mana? Namun wong ngomong mak itu. Wong tuh hidup di Selobucu. Di pucuk gunung. Akhirnya dia ngomong, kami tidak tahu Pak Ustadz, kalau pengantin sama bibi itu tidak boleh. Karena kan dia kan di bawah aku umurnya. Memang dia bibi aku, tapi umurnya di bawah aku. Dan kami ini suko sama cuko. Suko sama suko. Jadi mak mano, akhirnya pengantin punya anak. Begitu tahu, selesai. Tidak boleh, berpisah harus. Harus apapun alasannya harus berpisah. Tidak perlu nunggu kalimat ceri. Otomatis berpisah. Nah inilah apa namanya. Mungkin sampai sini dulu. Karena sini tidak terasa parak lah jam 3. Syarat kalau seorang perempuan ingin dinikahi oleh seorang lelaki. Nomor 1, dionyo tidak boleh status sebagai istri orang lain. Yang kedua harus selesai masa iddah. Yang ketiga jangan ada hubungan mahram dengan suaminya. Insya Allah pelajaran sedikit ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada yang masuk naik kapal tadi. Kakak, dia ketemu waktu ketemu lah kan? Di Gandus bukan? Oh, Megi kamu nih. Naik apa? Makin ingin. Hidup. Ibu-ibu ini masih nanya ada yang nak nanya lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siap. Mana? Ada sihir ya, Ustaz ya. Itu gimana Ustaz kalau umpamanya kan ada terjadi dengan keluarga saya gitu, apa terjadi pernikahan karena itu aku ilmu guna gitu Ustaz. Terjadi Ustaz sudah punya anak, sekarang ini awalnya harmonis gitu, banyak bagus rumah tangganya itu. Tapi lama-lama tuh saya ini berubah untuk benci sama kali, tidak mau benar lagi. Satu itu gimana Ustaz ya? Terjadi perceraian Ustaz. Bahkan sudah begitu Ustaz sama saya. Masalah sebentar biar tidak lupa. Masalah
hukum pernikahan. Kalau tadi contohnya Tony sama Tini. Tony ini pakai dukun. Akhirnya apa namanya si Tini galak sama Tony. Nah, kalau ternyata si istri tadi pas dinikahkan dengan lakinya dalam keadaan gadis, maka urusan kalau dia gadis itu setuju atau tidak setuju, selama walinya, selama wong tuonyo setuju, maka hukum nikahnya sah. Jadi kan ibarat kata si laki ini dulunya main dukun, akhirnya si bininya ini galak. Pas ditanya oleh bapaknya, kau galak tak sama ini? Oh galak aku. Ya galaknya dia karena apa efek kena sigap tadi, pelet tadi kan, apa namanya macam-macam, minyak wangi nyong-nyong apalah misal kan. Nah akhirnya galak, buluh perindu itu kan macam-macam kan, akhirnya galak. Nah begitu dia dinikahkan, kan yang nikahkannya kan bapak betino tadi. Kalau bapaknya setuju juga, jadi nikahnya sah, itu tidak masalah, anaknya sah dan lain-lain. Nah begitu efek daripada itu apa terbuka habis, lalu ada cekcok dan rumah tangga, maka itu yo cerita lain. Jadi tetap anak cucunya itu sah, bukan tidak sah. Berbeda kalau misalnya apa namanya yang didukun itu adalah bapaknya. Jadi yang dimainkan nih mertuonyo, calon mertuonyo, no dimainkan mana matonya tertutup. Artinya pas dikantenkan itu dalam keadaan apa namanya tidak sadar. Nah, tidak sadar. Ini kan kalau yang tadi kan betino tuh yang tidak sadar. Nah, kalau sekarang yang dipeci mertuonyo yang dibikin tidak sadar. Anak pikir ini tidak pernah terjadi. Yang galak terjadi itu karena wong taunya bapak dah galak ngantenkan anak, kecuali kalau anak tuh setuju. Jadi selama bapaknya sadar itu aman, tidak masalah. Tidak masalah. Pertanyaan kedua. Ustaz, pohon apa tuh doa untuk penyingkir sihir gitu Ustaz. Karena kami ini punya anak muda dari Yo. Allah dibekali oleh agama selain doanya gitu Ustaz. Doanya sebenarnya ibu kalau nak pendek setiap masuk rumah jangan lupa baca salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu yang pertama. Setiap kita nak masuk rumah, nak keluar rumah, jangan lupa baca salam. Yang kedua, kalau bisa masuk rumah itu baca ayat kursi. Baca ayat kursi. Ini yang pendeknya. Nah, kalau kita nak panjang, yang medium, yang tengah-tengah. Ada zikir namanya, boleh ibu ketik di Google. Kalau ada anak yang pacak Google tuh, ketik Rotib Al-Haddad. Rotib Al-Haddad. Nah, di situ ibu download, ibu baca itu. Baconya habis maghrib. Habis sholat maghrib, baca Rotib Al-Haddad. Rotib ROTIB ALHADDAD. Rotib Al-Haddad. Itu yang tengah-tengah. Kalau yang nak panjang lagi, kalau memang adonian efek sihir. Kalau itu kan sifatnya untuk nyago baik. Untuk nyago rumah biar tidak kena tenung, tidak kena sihir, tidak kena gangguan mageri. Maka baca salam, kemudian baca ayat kursi. Setiap kita masuk rumah. Nah, kalau yang sudah adonian barang tulah sudah ado, maka apa? Baca surat Al-Baqarah. Dari awal sampai akhir. Sekali sudah dibaca masih tidak mempan, baca ke lagi. 2 kali masih tidak mempan, budaknya jenggoni. Al-Baqarah dibaca insya Allah sekali sudah. Kalau memang tadi, kalau kita memang bacanya ikhlas, lillahi ta'ala, dalam keadaan suci, ngadep kiblat, dan minta tolong memang betul-betul sama Allah, yakin doanya kabul, insya Allah cuma sekali baca surat
apa Al-Baqarah insyaallah langsung selesai insyaallah. Naam. Kemudian mumpung ingat kalau masuk rumah jangan lupa baca ayat kursi. Kalau metu rumah baca surat Al-Ikhlas. Baca surat biar banyak rezeki. Biar banyak rezeki. Bismillah. Tawakkaltu 'alallah wala haula wala quwata illa billah. Kalau metu rumah lalu baca surat Al-Ikhlas qul huwallahu ahad sampai akhir, insyaallah banyak rezekinya insyaallah. Kalau ibu banyak rezeki jangan lupa sama Ali. Jangan lupa sama Ali. Sudah, jatuh yang nak bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, selama ini yang kami jalani kalau kami bayar kalau puasa kalau halangan itu bayar kodok tidak bayar fidyah Ustaz. Nah. Sudah. Iya Ustaz ya. Nah, sudah. Jadi kalau seandainya Ustaz tadi dibayar fidyah, aktualnya fidyah kami akan dibayar Ustaz. Ya sudah, demikianlah minta penjelasannya Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau bayar fidyah itu kapan wajibnya? Ramadan tahun kemarin. Ramadan yang akan datang. Kalau Ramadan tahun kemarin kodoknya ini tidak dibayar-bayar sampai ngelangka tahun baru ada fidyah. Kalau dak kati atau belum ngelangka tahun maka cuma kodok. Nah, itu ingat. Diulang. Hello. Ramadan pertama tahun kemarin ada kodok 10 hari. Nah, maka kodoknya selama belum datang Ramadan yang akan datang nih, yang kaget nih. Kalau tekodok galo kalau masih ada sisa 2 hari, maka 2 harinya setelah Ramadan nih plus bayar fidyah. Nah, itu. Nah. Halo. Ada lagi yang bertanya? Ada yang bertanya lagi? Nah, itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini banyak nian zaman sekarang, ya Allah. Serem nian zaman sekarang ini ibu-ibu. Kita perlu maksimal nyago anak gadis kita sama anak bujang kita. Betul-betul harus maksimal. Sekarang ini jangan dibiasakan bujang kita, gadis kita metu malam. Jangan dibiasakan bujang kita, gadis kita metu malam. Karena minta maaf. Sekarang ini untuk urusan itu pacak pakai aplikasi. Ada aplikasinya. Untuk urusan itu tuh ada aplikasi. Zaman sekarang ini nak berjanjian. Si kok bujang nak berjanjian sama gadis yang dia tidak kenal. Tinggal buka aplikasi itu, nyut, ting dapat. Langsung nanya kamu di mana. Lalu dia nawai, aku ada di sini. Kalau galak bayar sekian, kamu datanglah ke sini. Aduh. Becak mesen Gojek sekarang nih. Benar. La haula wala. Zaman sekarang mah itu. Maka hati-hati ibu. Ibu harus jingok perhatikan HP anak-anak kita. Yang bujang atau yang gadis. Kalau ada aplikasi yang bahaya, maka cepat-cepat diminta untuk dihapus. Nah, kalulah terjadi sama kawan sekolahnya. Ada budak lanang sama budak betina sama-sama sekolah. Sikok kelas 1, sikok kelas 3 SMP. Bukan SMP, SMA. Sikok kelas 1 SMA, sikok kelas 3 SM. Kalau sekarang enggak ngerti lagi SMA, SMP.
Apa dia 13. Ado masih ado. Nah, masih ado. Nah, Masya Allah 11, 12, 13 kan? Masya Allah akhirnya apa dia? Cewean. Apa dia akrab dibiarkan oleh wong tuanya metu malam, ujung-ujungnya diajak nonton, ujung-ujungnya dak kate ujung laju akhirnya apa dia hamil, maka ini zina. Hamil itu anaknya bukan anak asli, bukan anak yang bernasab, anaknya anak zina. Maka mak mano jangan pernah ngomong samo lanang yang dia pernah berzina. Ibu-ibu mohon perhatikan kalimat anak. Ada lanang berzina sama cewek, cowok berzina sama cewek. Setelah dizinai dan hamil, akhirnya cowok ini nganteni si cewek. Jangan pernah kita ngomong dia tanggung jawab. Dia lanang yang tanggung jawab. Bukan tanggung jawab itu. Tanggung jawab tuh konotasinya positif. Oh, dia lelaki yang bertanggung jawab. Tidak bertanggung jawab itu. Budak gile. Nah, jadi kalau dia pengantin, 2 ekor tadi pengantin. Kalau pengantinnya dengan niatan untuk menutupi kehamilan. Kan kadang-kadang kau ini kan kong kali kong. Cepatlah ini sebelum besar. Cepat-cepat kanten ke. Mumpung perutnya belum ngembung. Mumpung masih hamilmu, cepat-cepat kanten ke. Kalau kita kampung nih tahu bahwa ini untuk nyingit atau bukan kita sekampung keluarga, bagang ni nak disingit dikantenkan supaya tidak ketahuan bahwa mereka ni bezi haram kita hadir kantenan itu. Tidak boleh kita hadir. Jangan hadir ibu. Walaupun keluarga kita, walaupun kawan kita, walaupun sekampung dengan, kenapa tidak boleh haram hadir? Karena ini ketika kita hadir, kita tahu ini nak nyingit maka kaget ada apa namanya? Ada bayangan di masyarakat begitu lahir ini anak sah. Kaget ketika dia besar dikantenkan oleh bapaknya. Padahal bapak zina. Oh, tak apa emang dia pengantin nian. Akhirnya tidak. Nah, makanya tidak boleh kita hadir. Jadi kalau mereka nak pengantin harus apa namanya? Harus betul-betul dialaskan untuk menjalankan syariat, bukan menutupi kehamilan dari hamil zina. Nah, setelah mereka menikah hamil, lalu lahir, apakah wajib mengulangi? Tidak. Tidak wajib ulang akad nikah. Akad nikahnya sah. Anaknya be yang tidak sah. Beda sama yang tadi. Kalau yang dia pengantin asli, lalu hamilnya hamil asli dicerai pas lagi hamil, maka ketika pengantin tidak sah. Selama masih hamil. Kalau yang berzina ini menikah dalam keadaan hamil, sah. Menikah dalam keadaan hamil, sah. Kenapa? Karena hamilnya bukan hamil yang sah, tapi hamil zina. Hamil zina itu tidak dianggap oleh syariat. Makanya disahkan pernikahannya, tapi anaknya tidak sah. Beda kalau yang ini tadi. Pengantin sama Tono, lagi hamil dicerai oleh Tono. Pengantin sama Toni pula, lagi hamil. Ini hamilnya sah, akadnya tidak sah. Nah itu paham? Insya Allah. 6. Ingatkan ibu-ibu, ingatkan satu, hati-hati. Sama bujang kita, sama gadis kita. Nak apa kita sekarang ini nak apa nak kepo kata orang sekarang, nak celodean. Harus rajin-rajin bertanya. Kalau zaman wong tua dulu kita kan, nak kemana ditanya. Balik telat ditanya. Kemana be selama ini kau? Kau berkawan sama siapa? Ditanya galau. Nah sekarang celodean kita banyak hilang. Gara-gara sibuk sama masing-masing. Wallahualam. Jarang sana. Banyak hilang sudah. Nah, ada lagi. Ibu ada rencana tanggal 16 Januari. Tanggal 16 Januari. Ada yang nanya lagi? Dia tulis. Tak nanya.
Makan video audio Ustaz. Yang itu kapal gratis oleh Ustaz. Saya mau nanya. Siap, siap. Sudah habis? Sudah habis? Iya. Iya. Iya, benar. Iya. Lama ya? Tinggal ngatur. Grup 1, kloter 1, kloter 2, kloter 3. Jadi si kok kapal itu cuma muat 100 wong. Oh, au. Iya, murah be. Iya. Yang disepakati lagi nyari apa? Oh. Jadi cerita. Iya. Mumpung Banyu Pasang ini nih. Ana bukan masalah Januarinya, Kalau ana patokan ana mumpung Sungai Musi lagi pasang. Kalau lagi pasang nih bagus, bersih. Jingwaknya berputunya bagus. Iya, benar. Iya. Mewah, bagus. Boleh makan enggak gitu? Tidak, masuk ana tuh boleh ngawak dari luar. Enggak boleh. Hah? Iyalah. Iya. Iya. Sudah. Jadi insya Allah ibu-ibu majelis kita nak ngado ke apa jalan-jalan bareng naik kapal pesiar. Kapal api masuk Palembang, Banyu jadi gelombang, ai mak mano Mang Dayat ngilang. Nah, Mang Dayat. Nah, mana Mang? Nah, coba Mang Dayat ngomong lah, Mang Dayat.